Lokot siap? Insya Allah siap, Pak. Oke. Kita lihat dulu ya. Lokot Salimah ya. Iya, Pak. Oh, ya. Pernah dengar apa, Bu Lokot? Dengar apa, Pak? Hots. Pernah dan dengar, Pak. Hah? Kira-kira apa maksudnya itu ya? Maksudnya, Pak, di situ kita harus menganalisis pekerjaan siswa kita. PPT berarti harus ada infokus ya, Lokot? Iya, Pak. Ada di sekolah itu infokus? Ada, Pak. Walaupun masih kertas manila gitu, Pak. Gimana? Kalau bentuk YouTube nanti disuruh ngelihatnya dari HP anak-anak, Pak. Tapi kalau dia ibaratnya materi kayak gambar-gambar gitu, dibuatkan apa namanya, Pak? Kertas apa namanya? Kertas manila ditempel-tempel gambar gitu, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Karena bahan dan apanya masih kurang, namanya masih di kampung, Pak. Fokus saja masih satu, Pak. Berbagi. Itulah ya. Iya, Pak. Tapi gimana pun ya, Bu Lokot tetap harus berupaya. Kalaupun Iya, misalnya dengan apa namanya, dengan alat-alat pembelajaran yang sederhana yang bisa membantu anak-anak supaya cepat paham dan mengerti, ya itulah apa namanya ya, gitulah kebijaksanaan kita sebagai seorang guru ya, Bu Lokot ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau Bu Lokot bisa seperti itu baru hebat. Kalau memang yang serba ada, itu kan cuma menjalankan saja. Nah, ini kan mengadakan yang tidak ada, gimana caranya supaya bisa begitu. Tapi kan HP kan ada, anak-anak kan ada megang kan? Ada, Pak, tapi masih terjangkau. Logot, apa artinya itu? Kalau critical thinking tadi ya, Pak. Kalau critical thinking itu kan kita menyuruh siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Maksudnya, sebelum kita memulai pelajaran, kayak saya kan, Pak, contohnya hormat terhadap orang tua dan guru. Jadi orang itu mencari materinya duluan, atau kita pancing sebelum kita memulai lah, Pak. Jadi kita pancing sebelum kita sebutkan judul apa kita hari ini, orang itu sudah tahu duluan, gitu, Pak. Terus untuk apa tadi, Pak? Critical thinking, kolaborasi gitu, Pak. Creative thinking. Kalau creative thinking, anak-anak itu harus disuruh berpikir kreatif. Maksudnya kita sebagai guru bukan untuk menceramahi orang itu satu harian. Jadi disuruhlah murid-murid kita atau peserta didik kita menjadi kreatif, mencari bahan-bahan pelajaran yang bisa kita sangkut pautkan terhadap materi ataupun judul kita pada hari itu juga, Pak. Terus yang nomor habis itu, Pak, apa? Maaf, Pak. Creative thinking, terus reflective thinking. Reflective thinking itu kita suruh anak-anak untuk introspeksi diri. Maksudnya kita sebagai guru harus jadi contoh dan anak-anak mencontoh kita sebagaimana biasanya, Pak. Berarti kalau baik yang kita perbuat, insya Allah anak-anak murid kita juga pun bakalan baik ke depannya. Iya. Decision making. Decision making tadi, kalau nggak salah evaluasi apa atau bentuk kita kasih tugas untuk mereka, Pak. Di akhir pembelajaran dalam RPP kita harus menyuruh anak-anak untuk pelajaran minggu depannya atau untuk pelajaran selanjutnya kita kasih tugas untuk anak-anak tersebut biar lebih berpikir lagi. Oke. Iya, Pak. Coba dulu yang 4 itu kan tentu ada di dalam pembelajaran, dalam perangkat pembelajaran. Kira-kira. Terus yang nomor habis itu, Pak, apa? Maaf, Pak. Creative thinking, terus reflective thinking. Reflective thinking itu kita suruh anak-anak untuk introspeksi diri. Maksudnya
kita sebagai guru harus jadi contoh dan anak-anak mencontoh kita sebagaimana biasanya, Pak. Berarti kalau baik yang kita perbuat, insya Allah anak-anak murid kita juga pun bakalan baik ke depannya. Iya. Decision making. Decision making tadi, kalau nggak salah evaluasi ya Pak, atau bentuk kita kasih tugas untuk mereka Pak ya. Di akhir pembelajaran dalam RPP kita harus menyuruh anak-anak untuk pelajaran minggu depannya atau untuk pelajaran selanjutnya kita kasih tugas untuk anak-anak tersebut biar lebih berpikir lagi. Oke. Iya Pak. Coba dulu yang 4 itu kan tentu ada di dalam pembelajaran, dalam perangkat pembelajaran. Kira-kira cobalah dulu Ibu Lokot jelaskan yang manalah di situ yang bisa kita katakan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Kalau critical thinking dalam RPP, yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang ada di sekitar dia, Pak. Kalau untuk kreatifnya, coba hubungkan dengan mungkin materi. kita suruh anak didik kita untuk mencari materi atau bahan-bahan dari YouTube yang bersangkutan dengan materi kita, Pak. Sedangkan untuk dengar dulu, Lokot. Yang ada kaitannya dengan materimu, dengan RPP-mu, ke situ hubungkan. Yang mana yang ada Bu Lokot tuliskan dalam RPP itu, yang ada sebut critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Yang kurang mana? jelas, Pak. Hujan. Di dalam RPP itu kan ada harusnya termuat critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Kira-kira di dalam RPP itu yang mana lah ini yang bisa kita jumpai dengan istilah-istilah ini? Misalnya kan Kalau mungkin nggak bisa salah tergambar dalam evaluasi, Pak. Evaluasi. Nggak di tujuan ya, di tujuan pembelajarannya atau kompetensi-kompetensi yang harus kita peroleh kan? Kan ini iya, kan apa Pak, ini ya? Ini kan dalam pengembangan perangkat pembelajaran dapat memunculkan. Artinya kan setelah selesai, anak itu menjadi critical thinking, creative thinking. Itu maksudnya. Mungkin itu di RPP dapatnya kompetensi dasar, Pak. Kompetensi dasar, cobalah dulu jelaskan dulu yang mana-mana itu. Yang kompetensi dasar yang pertama 2.6 yaitu karena saya pakai RPP-nya yang nomor 2, Pak, menunjukkan perilaku hormat dan patuh. Di situ kan ada kata-kata menunjukkan, Pak. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23, kalau nggak salah, Pak. Nah, itu apa itu critical thinking? Iya, Pak, kata-kata. Kalau creative thinking? Kalau kreatifnya, Pak, terus yang nomor habis itu Pak apa? Maaf Pak Creative thinking terus reflective thinking. Reflective thinking itu kita suruh anak-anak untuk introspeksi diri. Maksudnya kita sebagai guru harus jadi contoh dan anak-anak mencontoh kita sebagaimana biasanya Pak Berarti kalau baik yang kita perbuat, insya Allah anak-anak murid kita juga pun bakalan baik ke depannya. Iya. Decision making? Decision making tadi, kalau nggak salah evaluasi ya Pak, atau bentuk kita kasih tugas untuk mereka Pak Di akhir pembelajaran dalam RPP kita harus menyuruh anak-anak untuk pelajaran minggu depannya atau untuk pelajaran selanjutnya kita kasih tugas untuk anak-anak tersebut biar lebih berpikir lagi. Oke. Iya Pak. Coba dulu yang 4 itu kan tentu ada di dalam pembelajaran, dalam perangkat pembelajaran. Kira-kira
Cobalah dulu Ibu Lokot jelaskan yang manalah di situ yang bisa kita katakan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Kalau critical thinking dalam RPP, yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang ada di sekitar dia, Pak. Kalau untuk kreatifnya, coba hubungkan dengan mungkin materi. kita suruh anak didik kita untuk mencari materi atau bahan-bahan dari YouTube yang bersangkutan dengan materi kita, Pak. Sedangkan untuk dengar dulu, Lokot. Yang ada kaitannya dengan materimu, dengan RPP-mu, ke situ hubungkan. Yang mana yang ada Bu Lokot tuliskan dalam RPP itu, yang ada sebut critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Yang kurang mana? jelas, Pak. Hujan. Di dalam RPP itu kan ada harusnya termuat critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Kira-kira di dalam RPP itu yang mana lah ini yang bisa kita jumpai dengan istilah-istilah ini? Misalnya kan Kalau mungkin nggak bisa salah tergambar dalam evaluasi, Pak. Evaluasi. Enggak di tujuan ya, di tujuan pembelajarannya atau kompetensi-kompetensi yang harus kita peroleh kan? Kan ini iya, kan Pak, apa ini ya? Nah, ini kan dalam pengembangan perangkat pembelajaran dapat memunculkan. Artinya kan setelah selesai, anak itu menjadi critical thinking, creative thinking. Itu maksudnya. Mungkin itu di RPP dapatnya di kompetensi dasar, Pak. Kompetensi dasar, cobalah dulu jelaskan dulu yang mana-mana itu. Yang kompetensi dasar yang pertama 2.6, yaitu karena saya pakai RPP-nya yang nomor 2, Pak, menunjukkan perilaku hormat dan patuh. Di situ kan ada kata-kata menunjukkan, Pak. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23, kalau nggak salah, Pak. Nah, itu apa? Itu critical thinking. Iya, Pak, kata-kata. Kalau creative thinking? Kalau kreatifnya, Pak, mampu menampilkan perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, Pak. Mampu menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua dan guru. Mampu menampilkan ya, mencontohkan. Iya. Mencontohkan. Itu ya creative thinking. Kalau reflective thinking? Kalau refleksinya, Pak kesimpulannya berarti kalau anak-anak itu berhasil taat dan patuh terhadap orang tua, berarti di situ guru pun sudah ikut berhasil, Pak, dalam refleksi. Refleksi ya. Terus decision making? Decision making kurang paham. Decision making apa artinya, Pak? Tengok dulu di Google entah apa decision making. ini ditanya si Lokot ujinya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kan tidak untuk mengukur, untuk mengukur materi-materi itu berhasil atau tidak. Lokot memakai apa? Kalau di situ saya memakai tes apa, Pak? Bentuk tes. Jadi kita kan diminta untuk tetap memakai HOTS, HOTS, higher order thinking. Iya, Pak. Jadi berarti di dalam penilaian pun
tetap memakai kata-kata analisis, evaluasi, dan mencipta. Mungkin bisa Lokot melihat apa kata-kata operasional yang dikembangkan dari analisis, evaluasi, dan mencipta. Kan itu ya. Karena itu yang diminta dari mereka. Kan itu. Kemudian pembelajaran itu kan ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, kan gitu ya. Nah, Ya, ini kan domain pembelajaran kan ada 3 ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itulah ini ya. Dia sebutkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Coba dulu Lokot jelaskan yang 3 aspek ini di dalam yang ada di dalam RPP yang ditulis itu. Kalau dia sikap Pak saya baratnya kalau penilaiannya kalau dari sikap saya ambil dari perilaku kesehariannya Pak. Nanti kan saya ada kayak buku catatan gitu. Ataupun dari absen juga Pak bisa apakah dia sering datang sekolah atau tidak. Kalau untuk sikap Pak, dari tata cara dia ngomong juga saya bisa ngambil Pak ya. Apa Dan kaitannya? Dengar dulu, apa kaitannya dengan... Nggak jelas Pak, soalnya hujan deras sekali Pak Apa kaitannya dengan hormat kepada dan patuh kepada orang tua dan guru? Kalau masalah sikap gitu Pak. Iya, maksudnya kan tetap seperti itu. Aspek sikap yang dinilai itu pun tetap yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Karena materi kita itu. Jadi gini ya? Pak. Coba. Tujuan saya kan ataupun masalah ini kan saya ngambil dari lapangan juga Pak. Soalnya masih banyak anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial sekarang yang kita sebagai guru lah istilahnya. Kita bercakap nggak pernah didengar orang itu Pak. Maksudnya bekuak-kuak pun awak nggak dengar, nggak paham orang itu Pak. Jadi saya ngambilnya makanya judulnya hormat terhadap guru dan orang tua. Gimana untuk kedepannya saya bisa merubah sikap anak-anak tersebut. Iya, maksudnya apa yang Lokot kerjakan yang terkait dengan untuk penilaian sikap itu? Bentuk apanya gitu Pak? Iya. Observasi gitu Pak. Nah itu baru bagus. Bentuk observasi Pak. Observasi. Misalnya Ibu Lokot ke sekolah, tiba-tiba jumpa dengan anak didik. Anak didiknya gimana kira-kira? Ngucap salam atau lanjut terus nggak peduli dengan gurunya atau gimana? Kan Biasanya kan Pak, itu. Biasanya kan Pak sebelum kita mempelajari masalah hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru ini, anak-anak kita Pak datang ya udah kita dianggap kayak kawan gitu aja lewat situ. Tapi setelah kita mempelajari pelajaran hormat terhadap guru dan orang tua, udah ada sebagian anak-anak kita datang walaupun terlambat kita disalami. Oke. Datang dia ke depan kita gitu Pak. Jadi maksudnya Bu Lokot sebagai seorang guru harus tetap memperhatikan ya bagaimana untuk menilai sikap, untuk menilai pengetahuannya gimana, memakai apa, untuk menilai keterampilannya bagaimana, ya? Iya Pak. Harus begitu. Jadi inilah kerjaan kita itu sambil mendidiknya, kita juga harus menilai apakah yang kita didikkan itu berhasil atau tidak. Dari aspek sikap, misalnya hormat kepada orang tua dan guru, gimana kira-kira kita observasi. Kalau terkait dengan pengetahuan, apa yang Lokot lakukan? Kalau terkait dengan pengetahuan dia bentuk kalau evaluasinya Pak tes gitu Pak, tes tulisan. Kayak bentuk pertanyaan gitu Pak. Pertanyaan ya? Iya Pak. Pertanyaan-pertanyaan. Nah, tapi pertanyaannya pun tetap mulai dari level C4 sampai ke atas. Ya? Iya Pak.
Itulah bedanya, disitulah pendekannya biar dia masuk HOTS. Nah, kalau tidak, nanti dia menjadi LOTS, lower order thinking skill. Nah, low order thinking thinking skill. skill. Itu tuh anak-anak SD itu. Baru satu lagi keterampilan. Kalau keterampilan cara penilaiannya Pak, anak-anak disuruh mempraktekkan. Ya. Jadi kalau ada itu di dalam apa namanya, di dalam kompetensi yang ini, karena nggak ada RPP-nya yang Bapak lihat kan. Ya Pak. Nah, kalau ada situ ditulis, ya berarti bagaimana untuk menilai keterampilan ini juga harus tertuliskan di situ bagaimana untuk menilainya. Ya, Bu Lokot. Iya Pak. Terus mengapa seorang guru profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif? Jelaskan dulu alasannya. Mengapa itu? Kalau menurut saya Pak, guru yang reflektif itu kan yang pertama kita bisa introspeksi diri. Berarti murid kita itu adalah cerminan diri kita. Apabila murid kita berhasil dalam suatu materi, berarti guru yang menyampaikan pun berhasil. Tapi kalau memang murid kita ataupun peserta didik kita belum berhasil, berarti itulah gambaran kita, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Jadi, kalau menurut saya. Kita itu harus menjadi pantulan terhadap anak-anak. Dalam apa? Dalam berkata-kata, bersikap, dan berbuat. Nah, itu ya. Makanya kita itu, karena kita guru profesional. Kan itu ya. Jadi enggak jauh beda memang dengan apa yang Ibu Lokot jelaskan. Apa judul PTK-nya Pak, Bu Lokot? Judul PTK saya Pak, upaya meningkatkan hasil belajar materi hormat dan patuh terhadap guru dengan model belajar. Oh ya, iya Pak. Upaya meningkatkan hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar. Upaya meningkatkan hasil belajar. Materi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Dengan model discovery learning, Pak. Dengan model discovery learning di SMK, di kelas 11 SMK Hamid Hamka, Pak. Di kelas 11 SMK Hamid Hamka. Ini biar lebih simpel judulnya. Iya, Pak. Penerapan model discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa, materi hormat terhadap guru. Kata Pak, penerapan boleh diulang duluan. Sekali lagi, Pak. Penerapan model discovery learning. Iya, Pak, udah. Dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan seterusnya gitu. Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Jangan lupa ya. Jadi pertanyaan Bapak, ini kata-kata discovery learning ini ada apa enggak di dalam RPP-mu? Ada, Pak. Apa itu discovery learning rupanya? Dia discovery learning itu kayak bentuk diskusi juga, Pak. Nanti kan kita suruh peserta didik kita bentuk kelompok, habis itu nanti kita kasih bahan, Pak, atau dari video-video yang telah kita sampaikan, habis itu anak-anak tersebut kita suruh gantian presentasi. Jadi Bu Lokot nanti harus baca teorinya nih ya terkait dengan discovery learning. Iya, Pak. Ya. Karena di dalam
penelitian apa ini nanti ya, PTK ini nanti, tetapnya nanti apa yang Ibu Loko lakukan di kelas, tapi nanti di dalam penguraiannya dimulai dari menyusun rancangan tindakan atau perencanaan, bagaimana pelaksanaannya, pengamatan terhadap apa yang dilakukan, baru nanti refleksi atau pantulan. Itu nanti yang dilakukan dalam apa namanya, dalam PTK itu, ya. Oke. Iya, Pak. Udah berapa lama menjadi guru, Pak? Bu Loko? Masih baru saya, Pak. Baru apa? Baru ngajar saya, Pak. Oh, baru ngajar. Oke. Coba dulu baca dulu surah Al-Fatihah yang bagus ya. Semampu saya ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba dulu tulis dulu surah Al-Fatihah. Yang mana, Pak? Al-Fatihah gitu aja, Pak. Iya, surah Al-Fatihah. Semuanya, Pak. Iya. Mantap. Jangan tengok Al-Qur'annya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah senyum itu Dewi. Entah tengok nanti Al-Qur'annya kan. Masih ada kejar nih. Pak. Dah. Coba dekatkan dulu. Terus ke atas angkat biar nampak. Oke. Udah. Terus apa? Lokot ini RPP-mu tadi yang kamu apakan kan RPP yang kedua. Iya, Kan Pak. yang muncul sini kan RPP yang pertama. Kan gitu. Ini kira-kira apa namanya? Bentuknya sama? Sama, Pak. Sama ya? Oke. Ini di sini ada dalam materi itu kan ada fakta, ada konsep, ada prosedur. Kan itu ya? Ada fakta. Apa yang tahu si Lokot tentang itu? Fakta, konsep, prosedur. Kalau fakta itu, Pak,
kalau di RPP saya yang pertama memang saya taruh gambar-gambar yang bersangkutan dengan hormat dan taat terhadap guru dan orang tua. Cuma kalau di RPP 2 saya ngambil faktanya masih banyak peserta didik yang tidak hormat terhadap guru dan orang tua, Pak. Di Konsep RPP 3 pun kalau nggak salah foto-foto juga, Pak. Kalau gitu ya? konsepnya yang saya ambil menelaah dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang bersangkutan dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, Pak. Oke, ya. Jadi kalau fakta itu, itu bisa gambar, bisa juga penjelasan-penjelasan. Kemudian kalau konsep itu dalam bentuk pengertian, ya, konsep. Kalau prosedur itu tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Jadi materi itu hanya di seputar itu, yang 3 itu. Ada fakta, itu kan uraian-uraian. Konsep, ada pengertian atau batasan, itu ya. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Pengertian ada batasan yang dibuat. Pengertian hormat adalah itu konsep. Prosedur itu tata cara, ya. Saintifik itu apa? Saintifik, kalau sepengetahuan saya, pendekatan kita terhadap siswa kita, bagaimana cara menyampaikan materi biar orang itu paham. Saintifik, ya. Laptop, info, share pembelajaran, buku tua, video YouTube dan PPT. Tapi enggaknya ada tadi kamu linknya kau buat di sini video YouTube. Waalaikumsalam, Pak. Kameranya, Bu? Bisa? Oke, biar langsung aja kan, Bu? Bu, ya, gimana Bu Lakot? Udah mandi, Bu? Apa, Bu? Udah mandi, Bu? Nggak dengar, Bu. Ibu sudah mandi? Belum, Bu. Baru nyampe, Bu. Oh, jauh rumah Ibu dari Ibu tadi itu? Iya, Bu. Nanti aja, Bu. Habis ini, Bu. Oke, Bu Lakot. Tadi karena sudah sama-sama jalan antara saya dengan Pak Satar, jadi saya belum sempat menyimak apa-apa yang sudah ditanyakan Pak Satar kepada Ibu. Ibu, RPP-nya sudah diunggah, Bu? Udah, Bu. Ketiga-tiganya, Bu, ya? Iya, Bu. 1, 2, 3, Bu. Nah, Ibu mengajar di mana, Bu? Saya ngajar di SMK Hamid Hamka Malintang Jaya, Bu. SMK? Hamid Hamka Malintang Jaya, Bu. Malintang, Jai? Iya, Bu. Malintang Jaya, Bu. Penyambungan? Iya, Bu. Sebelum penyambungan. RPP Ibu tentang apa, Bu, temanya? Kalau temanya, Bu, materinya tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kelas berapa ini, Bu? Kelas 11, Bu. Kelas 11, berarti kelas 1 ya? Kelas 11 itu kelas 2, Bu. 9, 10. Oh iya, 11 itu kelas 2 SMA. Baik, Bu. Bisa kita mulai ya? Saya kira pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim. mungkin ada pula yang sama dengan yang ditanya sama Pak Satar. Bagaimana, Bu, cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan proses? Yang pertama dari
kompetensi inti Bu. Habis itu kita menuju kompetensi dasarnya, habis itu indikator capaian Bu. Ya, coba dijelaskan lebih jelas lagi. Karena di situ berkenaan dengan langkah-langkah. Berarti kan isinya bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan RPP yang Ibu buat. Mengembangkan RPP yang saya buat. Yang pertama kan Ibu kita ambil dari kompetensi inti. Habis itu kompetensi dasar yang kita ambil dari kurikulum juga. Habis itu indikator capaian kompetensi, baru tujuannya bisa kita tambahi dari kita Bu. Oke. Sekarang kalau kita lihat ya, berkenaan dengan HOTS. Apakah RPP yang Ibu buat sudah berorientasi pada HOTS? Masih kurang sempurna Bu, cuma udah mencapai sempurna. Coba, seperti apa? Yang Ibu buat seperti apa? Ibu bilangnya kurang sempurna, berarti Ibu sudah tahu sempurnanya seperti apa atau seharusnya seperti apa. Terserah diberikan contoh yang sederhana. Kan ada 3 RPP, disebutkanlah contoh RPP yang kurang sederhana. RPP yang kedua ya Bu ya. RPP yang kedua kurang sempurnanya, saya rasa pemahaman saya kurang sempurnanya saya sebagai guru masih kurang dalam materi bahan ajar Bu, atau alat-alat yang diperlukan. Sementara kalau untuk kesempurnaannya RPP-nya memang sudah bisa lah Bu Udu. Apalagi di tujuan pembelajarannya, insya Allah kan kalau di tujuan pembelajaran kita di situ menuntut anak didik bagaimana supaya tercapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Contohnya Bu? Contohnya seperti saya Bu, kan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada zaman sekarang abad milenial masih banyak anak-anak yang nakal atau yang tidak patuh terhadap guru lah saya ambil ya Bu, jangan terhadap orang tua, terhadap guru. Kita datang ke sekolah aja mereka kita dianggap sebagai kawan, bukannya kita yang lebih tua entah didahulukan atau disalam pas orang itu datang. Karena adab dari situ makanya saya ambil RPP yang berjudul hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, supaya anak tersebut atau peserta didik saya bisa berubah Bu. Tapi mudah-mudahan sekarang udah ada 1-2. Kalau saya duluan datang mereka nyalami saya, atau kalau saya lewat silahkan Bu duluan Bu, gitu orang itu Bu. Itu berarti udah Ibu amati kian ya? Iya Bu. Udah Ibu amati kian, berarti kan maksud saya selain bisa untuk tugas ini mungkin bisa juga untuk bahan penelitian Ibu kan gitu. Karena seperti itu kadang secara mayoritas mungkin terjadi di sekolah Ibu, tapi secara minoritas pasti terjadi di sekolah yang lain kan gitu. Bisa dibandingkan misalnya tingkat hormat dan patuh yang paling aman kalau di sekolah kepada guru misalnya seperti itu. Kalau Ibu perhatikan kurang hormat dan patuh siswa kepada guru khususnya, itu karena apa Bu? Atau karena kurangnya didikan orang tua? Atau longgarnya peraturan di sekolah? Atau budaya yang ada? Atau lingkungan tempat tinggal mereka? Yang pertama Bu, kurangnya didikan dari orang tua. Orang tua yang tinggal di sini kan Bu, pagi sudah pergi ke usahanya masing-masing, anaknya dibangunin apa enggak itu Bu, terserah anaknya. Cuma dikasih jajan ditinggalkan di meja, nanti pergi sekolah atau enggak sekolahnya anaknya, mamanya enggak tahu Bu. Pulang nanti mamanya kan udah maghrib, anaknya pun enggak ada, ditanyakan tadi belajar apa di sekolah pergi sekolah enggak ada gitu-gituan Bu. Yang kedua kurasa ada faktor lingkungan juga Bu, karena bebasnya pergaulan anak-anak sekarang banyak yang cabut, banyak yang enggak sampai sekolah Bu. Bu, kalau enggak sampai sekolah, sampai mana Bu?
sampai warnet, ada yang sampai warnet Bu, ada yang tempat kawannya, entah main-main di mana Bu, tergantung-gantung orang itu juga Bu. Oh gitu. Oke, itu kalau berkenaan dengan berorientasi pada kemampuan berpikir. Sekarang Bu, materi ajar Ibu itu apakah Ibu kembangkan dari dokumen kurikulum? Apakah materi ajar Ibu kembangkan dari dokumen kurikulum? Nah, kalau begitu, coba jelaskan Bu, bagaimana cara mengajarkan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru yang berkategori sebagai fakta, konsep, dan prosedur. Bu, suaranya dihidupkan, Bu. Maaf ya Bu. Yang pertama melalui fakta ya Bu ya. Kalau melalui faktanya yang itu tadi udah saya apakan Bu, peserta didik kita masih banyak yang tidak patuh, terutama terhadap guru. Sementara untuk konsep ya Bu yang kedua. Ya, konsep. Untuk konsepnya Bu saya buat menurut dalil dan hadis-hadis yang bersangkutan dengan taat dan hormat kepada orang tua dan guru Bu. Ya. Kalau Dan berdasarkan prosedur? Ya Bu. Kalau prosedur? Dan untuk prosedurnya ibaratnya Ibu pengertian dari hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru dan dalil-dalil yang bersangkutan dan apa tujuannya menghormati orang tua dan guru beserta ciri-cirinya gitu Bu. Nah, materi ini Bu, hormat dan patuh, kalau dilihat dari kategori normal dan advance, apa Bu? Materi ajar Ibu, untuk siapakah materi tersebut disusun? Kalau dilihat dari advance-nya. Materi ajar yang saya ambil dari buku PAI Bu, Pendidikan Agama Islam. Ya. Dari Al-Quran dalilnya Bu. Dari YouTube untuk videonya Bu. Dari jurnal-jurnal untuk tambahannya Bu. Dan untuk siapa saya menyampaikan ini untuk untuk peserta didik saya kelas 11 SMK Hamid Hamka. Hamid Hamka, iya. Iya Bu. Kok enggak pernah lihat ya saya? Sebelah mana itu? Kalau dari Sidimpuan sebelah kanan Bu, lewat pas ada kuburan di tepi jalan. Nanti ada Malintang Jahe, depannya sekolah Arab atau madrasah Bu. Depannya sekolah Arab ada kuburan, masuk ke dalam Bu. Dia memang nggak di tepi jalan Bu. Sudah selesai Kak. Tengok-tengok ya, udah dapat berapa jam? Mantap. Nah, kalau advance itu kan maksudnya pengembangan dari materi yang sebelumnya sudah ada kan, Bu? Maksudnya tadi berkenaan dengan dua kategori dalam materi ajar. Ada yang normal atau umum, ada yang advance. Advance itu maksudnya ada pengembangan dari materi ajar
yang sebelumnya sudah ada. Ada enggak Ibu mengembangkan materi tersebut? Kalau dalam penyampaian materi ya Bu, ada Bu. Oke. Apa Bu contohnya? Seperti memancing anak-anak dengan pertanyaan pelajaran kita yang sudah lewat Bu. Apakah orang itu masih ingat atau enggak? Itu kalau kayak gitu sama enggak dengan apersepsi? Kalau memancing. Iya Bu, masih bagian dari apersepsi juga. Sama dengan apersepsi. Apersepsi itu sama dengan persiapan kan Bu? Langkah-langkah kita menuju sebelum memulai kegiatan inti. Dengar Bu ya. Jaringan mungkin Bu Lokot. Kita tunggu aja. Iya Pak. Jaringan Bu Erna lagi bermasalah, mungkin kita tunggu. Apa itu jawabannya Pak? Tengok chat. WA Ibu buka. Udah Pak, udah saya buka. Baru nampak ini Pak. Maksudnya? Lagi rekam Bu, nggak boleh. Oke, kita lanjut. Mana Bu Lokotnya? Ibu tadi nggak kedengaran Bu, hilang suara Ibu Bu Iya, ada kawan nelpon. Oh iya Bu. Nah, itu Bu. Oke, berkenaan dengan advance tadi. Advance itu seharusnya kan ada perbedaan Bu dengan apersepsi. Kalau apersepsi itu kan memancing saja, memancing pengetahuan dasar dari siswa tentang materi yang akan kita ajarkan kan gitu Bu. Kalau advance itu kan misalnya di situ sudah ada materi berkenaan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, dari situ pembaharuan apa yang Ibu lakukan? Nah, itulah sebenarnya yang disebut dengan advance itu. Bisa dipahami, Bu, ya? Nah, sekarang dengan materi hormat dan patuh pada orang tua, itu menggunakan teori belajar siapa, Bu? Model pembelajarannya? Model pembelajarannya ya Bu, model pembelajaran yang saya ambil masih dari apa Bu dia modelnya discovery learning. Apa itu? Discovery learning itu Bu, nanti kan masalahnya seperti saya hormat dan patuh terhadap guru dan orang tua, anak-anak disuruh mencari masalahnya dulu Bu. Habis itu didiskusikan, baru mereka mengambil kesimpulan Bu, baru presentasi satu-satu Bu. Teori apa, Bu? Teori belum. Enggak, Ibu tadi teori apa? Model pembelajarannya gitu Bu. Iya. Model Teori pembelajarannya. belajarnya. Teori belajarnya menggunakan teori apa? Yang Ibu jawab tadi kan kayaknya bukan teori itu. Iya Bu, salah dengar saya Bu. Iya. Teori pembelajaran yang saya ambil untuk RPP saya tentang hormat dan patuh terhadap guru dan orang tua.
teori kognitif, Bu. Mengapa menggunakan teori kognitif? Karena di sini siswa saya kan, Bu, saya gimana yang bilang? Di sini kan, Bu, masalahnya anak-anak peserta didik saya cari sendiri dan hasilnya pun orang itu juga yang mencari sendiri, Bu, dan mempraktekannya secara keberhasilannya nanti kan kayak mana? Saya ulang ya, Bu. Ya. Di sini anak-anak kita suruh untuk mencari masalah seperti anak-anak yang lagi bermasalah dengan guru atau anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Nanti yang mencari jalan keluarnya orang itu juga, Bu. Dari situ ya pengetahuannya. Kognitif itu Iya, dari Bu. siapa, Bu? Kalau kognitif itu dari teori kognitif itu masih dari ini juga, Bu, dari belum apa namanya? Belum. Teori belum ya, Bu. Kalau belum, itu kan bisa dilihat dari aspek afektif, kognitif, psikomotorik. Jadi kalau berkenaan dengan teori belajar itu biasanya ada humanistik, ada konstruktivisme, seperti itu, ada behaviorisme, dan selanjutnya. Oke, Ibu kan sudah membuat video pembelajaran kan, Bu? Sudah, Bu. Nah, dari video yang Ibu buat kemarin, apa, Bu, wujud dari praktek pembelajaran inovatif? Wujud pembelajaran inovatif yang saya buat di video gitu maksudnya ya, Bu? Ya. Inovatif itu berarti kan pembaharuan dari yang sudah ada. Yang pertama-tama kan, Bu, sebelum-sebelumnya masih metodenya lah ya, Bu. Ya, saya ambil metode guru-guru di sekeliling kita kan masih membiasakan metode belajarnya masih dengan cara berceramah gitu panjang kali lebar, Bu. Tapi setelah saya pakai metode PPT atau video dan lain-lain, anak-anak belajarnya mudah-mudahan semakin semangat, Bu. Kalau berkenaan dengan evaluasi, apa saja, Bu, aspek evaluasi yang Ibu lakukan pada pembelajaran di RPP Ibu? Di sini evaluasi yang saya lakukan dalam RPP, Bu, ada observasi, Bu. Observasi sama tes lisan. Tes tulisan. Tes tulis. Iya, Bu, tes Jadi, tulis. aspek evaluasi yang secara umum apa saja, Bu, yang Ibu pahami? Aspek evaluasi secara umum, Bu. Evaluasi penilaian kan, Bu? Ya. Yang secara umumnya itu tentang pengetahuan, Bu. Pengetahuan, sikap. Jadi kalau berkenaan dari hormat dan patuh kepada orang tua, sebutkan salah satu contoh evaluasinya, Bu. Kalau evaluasinya, Bu, dari sikap, saya ambil kan dari cara ngomong anak-anak terhadap guru. Kalau dari tulisan seperti bentuk pertanyaan gitu, Bu. Apa itu? Kalau pengetahuan tertulis dia seperti ibaratnya kan kayak ujian gitu juga, Bu. Ujian harian atau kita bisa juga kita ambil dari hasil presentasi anak-anak. Dan dari sikap siswa juga. Itu ya.
Ya oke lah, kalau berkenaan dengan aspek dalam evaluasi itu kan kalau dari Bloom ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan kognitif sendiri ada 6 item, ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi yang berkenaan dengan taksonomi Bloom kan gitu. Oke Bu, sekarang yang terakhir mengapa guru itu harus reflektif dalam pembelajaran? Guru itu harus Guru itu harus reflektif dalam pembelajaran. Di sini itu kan Bu kayak introspeksi diri. Di sini guru melakukan reflektif itu terhadap kegiatan pembelajaran peserta didik, apakah sudah berhasil atau belum. Berarti keberhasilan anak-anak itu cerminan dari kita juga Bu. Apabila anaknya berhasil berarti guru pun dinamakan berhasil Bu. Oke, terima kasih Bu. Makasih banyak Bu. Cukup dari saya berkenaan dengan uji komprehensif Ibu pada hari ini ya. Iya Bu, makasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Silakan mandi, makan jangan telat kali. Iya Bu. Sekarang lagi hujan deras ini di rumah. Sama Bu, di sini juga sempat mati lampu juga Bu. Mudah-mudahan tidak mati lampu. Kalau mati lampu ajab lah, karena ini saya juga pakai IndiHome yang bagus sinyalnya. Oke, terima kasih Ibu. Selamat beristirahat. Iya Bu. Makasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.